Alhamdulillah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang keenam, akhlak tercela durhaka kepada orang tua. Seperti biasa, sebelum belajar, mari baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jasa orang tua terhadap anaknya begitu besar. Kenyataan itu tidak dapat diingkari oleh siapapun. Coba kita renungkan saat mengandung anaknya, seorang ibu dalam keadaan lemah dan susah. Ketika melahirkan, seorang ibu harus bertaruh nyawa untuk anaknya. Selanjutnya, memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama 2 tahun. Oleh sebab itu, jangan mendurhakai kedua orang tua jika engkau tidak ingin masuk neraka. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah dan akan mendapat balasan yang berat di akhirat nanti. Perbaiki sikapmu terhadap orang tua agar hidup semakin tenang. Orang tua menjadi senang dan terhindar dari dosa besar di kemudian hari. Durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jika kita durhaka kepada orang tua, hukuman Allah tidak ditunda-tunda. Allah akan memberi hukuman langsung ketika di dunia. Hukuman yang lebih berat lagi menanti di akhirat dalam siksa api neraka. Jika ingin meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, hendaklah kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Doa orang tua merupakan doa yang cepat dikabulkan Allah. Jika kita masih saja tidak menghiraukan nasihatnya dan masih suka membentak-bentak orang tua, maka kelak kehidupan kita menjadi tidak tenang dan mendapat dosa. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan durhaka dan akibat dari perbuatan durhaka? Berikut akan dijelaskan pada pelajaran kali ini. A. Durhaka kepada orang tua. Yang pertama, pengertian durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah berbuat buruk kepada mereka dan menyia-nyiakan hak mereka. Secara bahasa, kata al-uquq atau durhaka berasal dari kata al-aqu yang berarti al-qat'u atau memutus, merobek, memotong atau membelah. Menurut syara, durhaka adalah setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 sebagai berikut. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang kedua, bentuk dan contoh durhaka kepada orang tua. Bentuk durhaka kepada orang tua antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan atau ucapan maupun perbuatan yang membuat orang tua sedih dan sakit hati. Yang kedua, berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Yang ketiga, membentak atau menghardik orang tua. Yang keempat, bakhil, tidak mengurusi orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurusi orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Seandainya memberi nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Yang kelima, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dan lain sebagainya. Yang keenam, menyuruh orang tua, misalnya menyapu, mencuci, atau menyiapkan makanan. Pekerjaan tersebut sangat tidak pantas bagi orang tua, terutama jika mereka sudah tua atau lemah. Akan tetapi, jika si ibu melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka tidak mengapa dan karena itu anak harus berterima kasih.
Yang ketujuh, menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Yang kedelapan, mendahulukan taat kepada istri daripada orang tua. Bahkan ada sebahagian orang dengan teganya mengusir ibunya demi menuruti kemauan istrinya. Yang kesembilan, malu mengakui orang tuanya. Sebahagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tua dan tempat tinggalnya ketika status sosialnya meningkat. Tidak diragukan lagi, sikap semacam ini adalah sikap yang sangat tercela, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji dan nista. Kemudian B. Kisah Kan'an. Kan'an adalah anak laki-laki dan putra tertua Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun ayahnya seorang nabi, tetapi Kan'an tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan ayahnya. Tentu saja sang ayah Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih melihat keadaan putranya itu. Nabi Nuh alaihissalam merasa bahwa dirinya telah gagal berdakwah kepada keluarganya sendiri. Meskipun demikian, sebagai seorang ayah, Nabi Nuh alaihissalam tetap menyayangi putranya. Nabi Nuh alaihissalam masih berharap bahwa suatu saat Kan'an akan menyadari kesalahannya dan mau mengikuti ajaran agama Islam yang dibawanya. Setelah beratus-ratus tahun, Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya, hanya kurang dari 100 orang yang mau mengikuti ajarannya. Bahkan, para penguasa dan orang-orang kaya menentang Nabi Nuh alaihissalam agar meminta kepada Allah untuk menghukum mereka. Nabi Nuh alaihissalam berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam dan menyuruhnya membuat kapal yang besar. Allah akan mendatangkan azab bagi kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar dengan mendatangkan banjir bandang. Tidak lama setelah Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya selesai membuat kapal, datanglah azab Allah berupa banjir bandang. Air meluap di mana-mana, menggenangi seluruh kota. Semua bangunan lenyap direndam banjir. Air tidak berhenti memancar dari dalam tanah dan turun dari langit. Semua orang panik. Mereka berlarian ke sana kemari berusaha menyelamatkan diri mencari tempat yang tinggi. Akan tetapi, azab Allah kepada kaum yang ingkar tidak dapat dilawan. Usaha mereka menyelamatkan diri tidak berhasil. Air bah telah menggulung dan menenggelamkan seluruh kota dan isinya. Sementara dari atas kapal, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya selamat dan hanya bisa memandangi air yang telah menenggelamkan kota dan seisinya. Dari atas geledak kapal, Nabi Nuh alaihissalam memperhatikan cuaca dan melihat kaumnya yang ingkar bergelimpangan di atas permukaan air. Tiba-tiba tampak olehnya tubuh putra sulungnya. Kan'an timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang. Kan'an tampak berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri. Nabi Nuh alaihissalam berteriak sekuat tenaga memanggil putranya, "Wahai anakku, datanglah kemari dan bergabunglah bersama keluargamu. Bertobatlah engkau dan berimanlah kepada Allah agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut karena hukuman Allah." Apa jawaban Kan'an? Kan'an putra Nabi Nuh alaihissalam yang tersesat dan durhaka menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya. Dengan kata-kata yang menantang, "Biarkanlah aku dan pergilah, jauhilah aku. Aku tidak mau berlindung di atas geledak kapalmu. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini," jawab Kan'an penuh kesombongan melawan ayahnya. Setelah Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah Kan'an disambar gelombang yang ganas. Lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Kan'an, anak yang durhaka bersama dengan orang-orang yang ingkar, tenggelam di telan air bah. Sebagai seorang ayah, Nabi Nuh alaihissalam bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir. Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan bagian dari keluargaku. Sesungguhnya janjimu adalah benar dan engkaulah hakim yang maha berkuasa." Dengar perkataan Nabi Nuh alaihissalam, Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu dan mengikuti jejak orang-orang kafir dari kaummu. Hilangkan namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu dan beriman kepadaku, yang dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu, yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu dan telah mengikuti hawa nafsunya dan bisikan iblis."
Pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Setelah menerima teguran dari Allah, Nabi Nuh alaihissalam menyadari kekeliruannya. Nabi Nuh alaihissalam sadar bahwa itulah hukuman Allah kepada anak yang durhaka. Seorang anak yang melawan orang tuanya, seorang anak yang tidak mau mengikuti ajakan orang tuanya ke jalan yang benar. Anak durhaka yang tidak mau menuruti nasihat orang tuanya, namun justru mengikuti ajakan orang-orang yang tersesat. Oleh sebab itu, Allah menghukum Kan'an dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang kafir yang diikutinya.